Oke, baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas hidrolik silinder yang terpasang di unit Komatsu PC 12,5/8. Pertama ya, untuk fungsi, jadi hidrolik silinder ini adalah salah satu aktuator yang terpasang di unit Komatsu PC 12,5/8 ya, berfungsi untuk merubah energi hidrolik menjadi energi mekanis berupa gerakan maju mundur ya, atau extend dan retract untuk menggerakkan attachment kalau di unit PC 12,5. Kemudian tipe silinder ada dua, yaitu single acting dan double acting. Untuk single acting ini ya, dia hanya ada satu saluran oli. Saat memanjang ya, dia menggunakan pressure oli, tapi memendeknya nanti memanfaatkan berat unit atau berat beban ya ketika dia memendek. Kemudian yang tipe kedua double acting, itu artinya gerak memanjang dan memendeknya itu memanfaatkan dari pressure oli. Nah, di sini dikasih contoh ya untuk gambar untuk tipe silinder yang double acting seperti ini yang di kanan. Kemudian yang di kiri ini untuk tipe silinder yang single acting. Nah, ini untuk silinder-silinder yang terpasang di unit PC 12,5/8. Pertama ada silinder boom. Ini ada dua buah ya, kanan dan kiri. Kemudian silinder arm di bagian atas untuk menggerakkan arm ini ada satu. Kemudian di bagian depan nanti untuk menggerakkan paket ada dua buah silinder ya, silinder paket. Nah, jadi totalnya ada 5 buah silinder ya, 3 tipe silinder boom, arm, dan paket ya. Yang pertama untuk silinder boom ya, bagian-bagiannya di bagian bawah ini biasa kita sebut dengan bottom ya. Kemudian di bagian atas ini biasa kita sebut dengan head ya. Terus komponennya yang pertama ada housing yang berwarna abu-abu ya, bagian paling terluar dari silinder. Nah, ini disebut dengan housing. Kemudian yang bergerak memanjang memendek di dalam silinder yang warna kuning ini namanya adalah root, yang nanti di ujungnya ini akan dipasang piston ya di bagian dalam. Nah, piston ini nanti yang akan menyekat oli di sisi bottom dan sisi head. Kemudian ini bagian depan yang warna merah. Nah, ini namanya adalah head cylinder yang nanti akan dipasang ke housing ya, dimonting menggunakan baut ke housingnya. Nah, di piston nanti ada apa saja? Nah, ini nanti di piston itu ada beberapa seal ya, ada wearing, kemudian ring piston. Nah, ini semua berfungsi nanti untuk menyekat oli di sisi head dan sisi bottom, sehingga kalau ada oli masuk dari bottom, pistonnya ini akan terdorong ke arah kiri ya, memanjang, sehingga silindernya nanti bergerak memanjang. Kalau oli masuk dari sisi head, nah oli di dalam ini akan mendorong pistonnya ke kanan, sehingga nanti silindernya bergerak memendek gitu ya. Terus nanti di bagian ujung-ujungnya, di bottom dan headnya silinder atau end root itu akan dipasang sebuah bushing ya untuk bantalan terhadap pin nanti sebagai mountingnya ke unit. Nah, ini kalau kita lihat di silinder boom ya yang warna merah, ini namanya adalah cushion. Cushion ini tugasnya dia mencegah supaya piston ini nanti tidak berbenturan ya ketika di akhir langkah. Kalau dia di depan berarti ini menjaga di sisi head supaya pistonnya ini tidak berbenturan dengan head ketika nanti mendekati akhir langkah ya. Sedangkan untuk di sisi bottomnya kalau di silinder boom ini tidak ada mekanisme untuk pengereman ya. Nah, kalau di silinder arm cushion-nya ada dua, di sisi bottom ada, kemudian di sisi head juga ada, sehingga ini piston ini dijaga di dua arah ya, supaya tidak berbenturan dengan housing di bagian bottom, kemudian di bagian headnya supaya tidak berbenturan dengan head ketika nanti di akhir langkahnya si piston, atau ketika dia sudah bergerak mendekati mentok gitu ya, maka akan direm oleh cushion di sini. Dan di silinder arm ya sama, komponen-komponennya ada housing, kemudian head, end root ya, kemudian ini root, sini ada bottomnya ya, terus ada saluran oli yang masuk ke bottom dan masuk ke sisi head. Kemudian untuk yang silinder paket sama, di sini cushion-nya ada dua, sisi bottom ada, kemudian sisi arm juga ada. Terus ini untuk pistonnya ya, kemudian yang warna merah di depan. Nah, ini adalah headnya. Di head nanti ada beberapa seal dan seal dust di bagian paling luar ya.
kemudian ada root, housing, end root, bottom, dan ada bushing sebagai bantalan. Nah, bushing ini nanti ada jalur untuk pelumasan ya di bagian sini sebagai pelumas antara bushing dengan pin ketika dia terpasang di unit supaya tidak terjadi keausan yang cepat. Maka di sini nanti ada grease yang masuk untuk pelumasan antara pin dan bushing. Nah, itu secara spesifikasi ya untuk silinder boom, arm, dan bucket yang terpasang di PC 12,5 strip 8. Nah, kemudian kalau kita lakukan pembongkaran di ini contoh silinder arm ya, maka nanti di bagian dalamnya, nah bisa kita lihat seperti ini. Ini adalah silinder arm PC 12,5 yang mau kita lakukan reseal ya. Komponen-komponen di dalamnya seperti yang terlihat di sini. Nanti ada yang pertama ada komponen yang namanya piston ya. Nah, ini yang disebut dengan piston dari ujung sampai ke ujung. Nah, ini disebutnya dengan piston. Kemudian nah yang sebelahnya ini yang disebut dengan head yang nanti dimonting ke housing ya di bagian ujungnya, dan di tengah-tengahnya ini, nah ini yang disebut dengan cousin tadi. Dan yang sisi bottom ya, karena ini silinder arm, dia juga dilengkapi dengan cousin ya supaya mencegah piston berbenturan nanti saat di akhir langkahnya. Nah, terus di bagian sampingnya sini kalau kita lihat ya, piston dengan root itu dimonting menggunakan skru, kemudian di lock ya di sini menggunakan skru terhadap rootnya ya. Nah, kemudian untuk part-part yang nempel di piston ada apa saja ya. Pertama, ini di bagian paling pinggir, nah ini ada namanya ring piston yang terbuat dari besi ya. Dia di sini nanti ada sambungannya ya, tidak full, tidak utuh gitu ya untuk ring piston. Kemudian sampingnya ini ada wearing ya. Terus di sampingnya lagi ini ada packing ya. Ini nanti yang menyekat oli di sisi bottom dan sisi head ya, atau bisa juga disebut dengan seal. Kemudian nah ini ada 3 buah wearing ini sebagai bantalan. Kemudian ini ada ring piston juga di sisi ujungnya. Nah, itu part-part yang nempel di piston. Nah, kemudian di bagian headnya ada apa saja. Nah, pertama di bagian ujungnya ini disebut dengan collar ya, yang tirus. Ini nanti yang ketemu dengan cousin saat di akhir langkah. Supaya cousinnya berfungsi ya, dia harus ketemu dengan collar. Kalau collarnya ini nggak kepasang, maka cousinnya nanti nggak bisa berfungsi sebagai rem saat di akhir langkah. Nah, kemudian di cousin, nah ini kalau kita perhatikan ada coakan ya, dan coakannya ini tirusnya arahnya ke arah piston karena dia berfungsi untuk mencegah benturan di sisi head. Dan di bottom juga sama ya, arah tirusnya mengarah ke piston ya. Ini ada 3 buah coakan di pistonnya ya, dan di cousin yang di sebelah head ini juga ada 3 coakan ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi samping nanti ya, ini yang di tengah ini adalah root, kemudian ini pistonnya ya, dia dimonting menggunakan ulir ya atau screw, kemudian di lock di sini menggunakan lock screw juga supaya tidak bergeser nanti ketika sudah dipasang. Dan ini ada 2 buah lubang, ini untuk pengencangan piston terhadap rootnya ketika nanti pemasangan ya. Berikutnya ini adalah penampakan housing ketika rootnya kita lepas ya. Ini kondisi di dalamnya seperti ini. Nah, ini ada lubang baut untuk mounting headnya ya. Kemudian ini adalah kondisi root ketika piston dan headnya kita lepas. Nah, ini nanti ulir ya untuk pemasangan piston ya di bagian sini ujungnya root. Nah, kemudian saat kita melakukan reseal silinder, apa saja yang kita ganti ya, ini adalah part-part yang kita ganti ya. Pertama ada bushing, nah ini yang namanya bushing, ini yang pemasangannya di head ya, kita ganti ya. Kemudian seal dust ya, seal dust ini yang tadi berada di bagian luarnya head untuk mencegah debu supaya tidak masuk.
Kemudian ada U-packing ya, terpasang di head juga, ini kita ganti. Nah ini barangnya seperti ini untuk barang bekasnya ya. Kemudian nah ini untuk buffering ya, yang berada di head juga. Kemudian nah ini adalah seal pistonnya atau packing yang terpasang di piston ya. Ya ini yang tugasnya untuk menyekat oli di sisi bottom dan head. Nah nanti di bagian luarnya ada semacam bearing seperti ini ya, yang terpasang di luarnya seal. Nah ini juga kita ganti. Nah ini barangnya bekas. Nah ini nanti yang ada di samping-sampingnya seal ya, samping-sampingnya seal piston. Kemudian beberapa o-ring dan backup ring ya, ini kita ganti semua yang berada di head, kemudian di piston ya, itu semuanya kita ganti. Nah ini kondisi piston ketika dilepas dari root ya, dan sudah dilakukan penggantian untuk wearing, kemudian seal piston ya, ring piston ini sudah diganti semua. Nah ini kondisinya seperti ini. Nah ini untuk wearingnya sudah baru, seal pistonnya sudah baru ya, ring pistonnya juga sudah baru. Nah kemudian ini untuk headnya, nah ini di bagian luar ya, o-ringnya kita ganti. Kemudian di bagian dalamnya nanti ada U-packing, buffering, seal dust, kemudian bushing ya, semuanya kita ganti ya saat proses reseal. Nah ini nanti tempat dudukannya bushing di bagian dalam sini ya. Nah ini berikutnya, nah ini kondisi kasen di sisi head ketika dilepas ya, bentuknya seperti ini. Nah ini di bagian dalam nanti masuk ke root, kemudian di luarnya ada coakan yang nanti ketemu dengan kolar ya. Nah ini ada 3 buah coakan. Nah jangan sampai salah dalam pemasangan ya, arah tirusnya nanti jangan sampai kebalik, karena bisa dibalik ya kalau dalam pemasangan. Arah tirusnya ini mengarah ke piston. Dan ini kondisi dari head ya, setelah dilakukan pemasangan untuk bushing, kemudian buffering, U-packing ya, ini sudah dipasang semua. Nah ini untuk U-packingnya, kemudian dalamnya ini yang biru, nah ini buffering ya, kemudian di bagian dalam itu bushingnya. Nah di luar sini nanti terpasang seal dust yang di lock menggunakan snap ring ya, seal dustnya nanti dipasang belakangan setelah masuk ke root. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas mengenai hidrolik silinder yang terpasang di unit Komatsu BC 12,5/8. Terima kasih atas perhatiannya, salam mekanik belajar.